Ibu. Putri buyangku Xuan. Ibu di mana? Nyonya kami menemukan Putri Ande. Nyonya keluarga Chen Liuhua. Apakah ini dia? Suang Xuan. Ibu ini nak. Ibu. Suang Xuan ini ibu. Ibu. Suang Xuan. Kamu sudah besar sekali dalam 10 tahun. Sini ibu peluk. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu juga kangen kamu. Suang Xuan. Ibu mau pinjam sesuatu yang kecil darimu. Ikut ibu. Xuan. Liuhua, apa yang kau lakukan? Gu Yuan. Sudah 10 tahun berlalu. Kau masih saja orang miskin yang sama. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Jika aku tetap bersamamu, aku tak akan pernah hidup semewah ini. Bagaimana keadaanku? Bukan urusanmu, Nyonya Chen. Gu Yuan, kau menyedihkan sekali. Terlalu malu untuk bertemu denganku. Bagaimana dengan Suang Xuan? Apa kau tidak mau Suang Xuan bertemu ibunya? Selama 10 tahun, kau hanya peduli menjadi Nyonya Chen. Kau tidak pernah menanyakan kabar Suang Xuan. Kau tidak pernah peduli padanya. Apa kau pantas menjadi ibunya? Ayah, ibu membutuhkanku. Seperti dugaanku. Bukan tanpa alasan kau datang ke sini. Katakan saja. Ada apa? Lalu pergi dari sini. Jangan ganggu waktu ayah dan anak kami. Liuhua, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti apa itu perjanjian donasi ginjal? Ibu-ibu tidak di sini untuk melihatku sama sekali. Selama 10 tahun terakhir, kau belum pernah melihat Xuan sekalipun. Belum pernah menghubunginya sekalipun. Sekarang kau muncul dan meminta salah satu ginjal Xuan. Kau tidak pantas menjadi ibunya. Xiao Yong menderita urimia. Dia sekarat. Hanya Suang Xuan yang bisa menyelamatkannya. Itu masalahmu. Tidak ada hubungannya dengan Xuan. Xiao Yong dan Suang Xuan sama-sama anakku. Mereka saudara tiri. Sekarang adiknya sedang dalam masalah. Bukankah seharusnya dia sebagai kakak perempuannya turun tangan? Lagi pula itu hanya ginjal, bukan nyawanya. Apa masalahnya? Ini cuma ginjal. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Apa kau tahu konsekuensi kehilangan ginjal? Dokter bilang, itu hanya akan sedikit berpengaruh pada kesehatannya. Tidak boleh begadang, tidak boleh olahraga berat, tidak boleh kerja fisik yang berat. Kau masih punya muka untuk datang ke sini. Xuan bahkan belum 11 tahun. Kau ingin menghancurkan hidupnya demi anakmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Memangnya kenapa? Keluarga Chen akan mengurusnya seumur hidup. Apa kau tahu? Kedudukan keluarga Chen, menghidupi Suang Xuan seumur hidup, membiarkannya hidup seperti seorang putri bukanlah apa-apa bagi mereka. Aku juga akan memberimu kompensasi. Ginjal dihargai 300.000 di pasar gelap. Tapi ini, cek sebesar 5 juta. Itu banyak uang untuk sebuah ginjal. Kau mendapat banyak keuntungan. Begitulah caranya berpikir, kenapa berdebat dengan uang? Itu lebih banyak uang daripada yang akan kau hasilkan seumur hidupmu. $5 juta untuk ginjal Xuan. Kau mimpi. Hanya 5 juta. Kau berani sekali. Dengan gajimu yang kecil. Berapa tahun yang kau butuhkan untuk mendapatkan sebanyak itu? Aku mengerti. Kau pikir ini kesempatan sekali seumur hidup. Tapi 5 juta tidak cukup. Itu tidak memuaskan nafsumu. Kartu ini berisi 20 juta. Ini adalah ketulusan terbesar yang bisa kutawarkan padamu. Jangan keterlaluan. Liuhua, tahukah kau? Dalam hidup ini, tidak semua orang mata duitan sepertimu. Ada banyak hal yang lebih penting daripada uang. Gu Yuan, apa yang kau inginkan agar kau setuju? Aku akan bertanya satu hal padamu. Jika orang yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah Xuan, maukah kau membiarkan putra keluarga Chen mendonorkan ginjalnya?
Itu tidak mungkin. Xiao Yong adalah cucu tertua dari cabang utama keluarga Chen. Harta keluarga Chen yang luas, pada akhirnya akan diserahkan kepadanya. Dia jauh lebih berharga daripada Suang Xuan. Apakah ini kedudukanku di mata ibu? Liu Hua, aku benar-benar tidak salah menilai dirimu. Kau tidak pernah peduli pada Suan Suan sejak awal. Tidak masalah Suan Suan putriku. Jika kau tidak menghargainya, aku tidak akan membiarkan Suan Suan menghancurkan hidupnya. Karena alasanmu yang absurd. Guiyuan adikku mencoba bernegosiasi denganmu Liu pun. demi menghormati hubungan masa lalu. Jangan keterlaluan. Perasaan, jika dia masih punya sedikit perasaan, dia tidak akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Guiyuan tahu dirilah. Apa statusmu? Apa status keluarga Chen? Apa kau tidak punya kesadaran diri? Jelaskan lebih detail. Xiaoyong adalah putra sulung sah yang dilahirkan adikku untuk keluarga Chen. Pewaris keluarga Chen ditakdirkan untuk kebesaran. Dan dia hanyalah anak haram yang hina. Bisa mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyong adalah kehormatannya. Siapa yang kau sebut bajingan? Tentu saja, bocah kecil ini. Ikut aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Suan Suan. Berani kau Film was memukulku. translated Suan Suan and jangan dengarkan narrated gonggongan by anjing liar itu. NVIDIA. Kau bukan bajingan. Kau putri kecil ayah. Kau sudah keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Beri dia pelajaran, ayo. Berhenti di siang bolong begini. Kau berani menyerang orang di jalan. Nona cantik, apa kau kenal mereka? Direktur Grup Sing Han Lin Yue. Tidak. Aku tak tahan melihatmu menindas mereka seperti ini. Biar ku bilang, aku sudah menelpon polisi. Kusarankan kau segera melepaskan mereka. Guiyuan, hari ini aku akan memberi muka pada nona cantik ini. Dan melepaskanmu, tapi ingat. Ini belum berakhir. Jika kau tidak menandatangani perjanjian donasi ginjal, kau tidak akan punya tempat di Shenzhen. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Ayo pergi. Terima kasih. Gencatan senjata 10 tahun berakhir malam ini. Jika kau berani menggunakan taktik licik, aku akan membalikan Shenzhen ini. Peluk ayah. Gadis yang baik. Sudah larut malam. Dan kau ada sekolah besok. Tidurlah. Selamat malam ayah. Selamat malam. Halo. Halo tuanku. Ini Qiu Chengshan, kepala sekolah dasar Kaiyuan. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-30 sekolah dasar Kaiyuan. Kami dengan tulus mengundang Anda tuanku untuk hadir. Baiklah, aku akan ke sana. Guru Gu Suan Suan Dongshen. Selamat pagi guru. Selamat pagi guru. Suang Xuan. Hasil untuk penghargaan siswa teladan telah keluar, dan kau salah satu pemenangnya. Benarkah? Ya. Sertifikatnya ada pada wali kelas. Ingatlah untuk mengambilnya. Aku mengerti. Terima kasih guru. Gu Suang Xuan, jangan salahkan gurunya. Salahkan ayahmu. Karena mengusik orang yang salah. Halo Tuan Muda Liu. Jangan khawatir. Kepala Pendidikan Likun. Aku sudah mengurus semuanya. Semuanya sudah siap. Kita hanya butuh waktu yang tepat. Dia hanya gadis kecil. Aku sudah membuat pengaturan. Baiklah, kalau begitu kau sibuk. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Masuk. Halo wali kelas. Guru menyuruhku datang untuk mengambil sertifikat penghargaanku. Suan Suan, kenapa kau terlambat sekali? Gurunya sudah menunggumu sejak lama. Ini sertifikatmu. Selamat atas penerimaannya. Penghargaan 3 siswa teladan. Kau tidak boleh sombong dan berpuas diri di masa depan.
Kau harus bekerja lebih keras. Terima kasih, Direktur. Dan ini hadiah dari guru untukmu. Sebagai hadiah, karena telah mencapai penghargaan 3 siswa teladan. Ayah bilang, barang seperti ini sangat berharga. Xuan tidak bisa menerima ini. Sungguh anak yang sopan dan penurut. Kau tidak boleh menerima barang dari orang lain. Gurunya bukan orang asing. Ambil atau gurunya akan marah. Ambillah. Bayangkan saja ketika kau pulang malam ini dan menunjukkannya pada ayahmu dan mengatakan kepadanya kau mendapatkannya sendiri. Betapa bahagianya dia. Bisakah ini membuat ayah bahagia? Tentu saja bisa. Tapi kau harus ingat, ini adalah hadiah pribadi dari guru yang menghargaimu. Itu diberikan secara diam-diam. Kau tidak boleh memberitahu siswa lain. Kalau tidak mereka akan iri. Mengerti sekarang, pergilah. Gadis kecil yang naif. Sangat mudah ditipu. Keamanan. Aku kehilangan jam tanganku. Aku curiga seorang siswa mencurinya. Selidiki dengan teliti. Kemarilah. Dia Gu Xuan. Direktur Li kehilangan sesuatu. Kami sedang menyelidiki. Kau yang terakhir. Apakah ini tasmu? Ketamu. Ini jam tangan Direktur Li. Permisi semuanya. Beritahu Direktur Li. Baiklah. JT Gu Xuan. Kau benar-benar mencurinya. Semua orang ada di perayaan ulang. ulang tahun sekolah. Apa yang kau lakukan tetap di kelas. Aku tidak pernah berpikir, aku akan mengajar pencuri sepertimu. Tidak, aku tidak mencurinya. Kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kau tidak mencurinya, apakah jam tangan ini menumbuhkan kaki dan lari ke dalam tasmu? Direktur Li memberikannya padaku. Direktur Li bilang itu hadiah untuk penghargaan siswa teladanku. Gu Xuan. Kau benar-benar pembohong. Tahukah kau berapa harga jam tangan ini? 300.000, setara dengan gaji ayahku yang malang selama 3 bulan, yang bekerja selama berpuluh-puluh bulan. Apakah Direktur Li memberikan jam tangan berharga seperti itu kepadamu? Atau nama belakangmu bukan Gu, melainkan Li dan kau adalah anak haram Direktur Li? Aku tidak bohong. Aku siswa teladan. Pencuri pembohong. Tidak pantas menjadi siswa teladan. Jangan robek sertifikatku. Ayahku belum melihatnya. Jangan khawatir. Aku akan menelpon ayahmu dan membiarkan dia melihat sendiri putrinya, pencuri kecil yang ia besarkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada putriku? Anda ayah Gu Xuan. Anda sampai di sini dengan cepat. Guru dong, aku butuh penjelasan. Penjelasan. Tentu, putri Anda Gu Xuan mencuri milik Direktur Li, jam tangan senilai 300.000. Buktinya meyakinkan. Kami menangkapnya basah. Aku bukan pencuri. Xuan, beritahu ayah. Apakah kau mencuri jam tangan ini? Jam tangan itu hadiah dari Direktur Li. Awalnya, aku tidak menginginkannya. Tapi dia bilang ayah akan menyukainya. Jadi aku menambilnya. Aku tidak mencurinya. Ayah mengerti. Ayah tak akan membiarkan siapapun menganiayamu. Keadilan ini, ayah pasti akan mendapatkannya kembali untukmu. Anda orang tua, jaga bahasamu. Siapa yang menganiaya putrimu? Barang itu ditemukan di tas sekolahnya. Dia pencuri. Guru dong, masalah ini belum selesai. Kau terus memanggilnya pencuri. Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Apa yang kau inginkan? Aku peringatkan kau, ini sekolah, bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuasaanmu. Di mana Direktur Li itu? Panggil dia ke sini. Aku ingin konfrontasi. Sombong sekali. Direktur Li ada di sini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia memberikannya padaku sebagai hadiah. Pembohong muda seperti itu bahkan tidak berkedip. Jam tangan ini bernilai 300.000. Hanya kau. Kau pantas mendapatkan hadiah sebesar itu. Bagaimana jam tangan itu berakhir di tangan Xuan? Kau tahu betul. Ini jebakan. Menggunakan taktik seperti itu terhadap seorang gadis muda. Apa kau tak punya hati nurani?
Masalahnya adalah, Tuan Gu Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Tetapi Anda tidak bisa bicara omong kosong. Kau bilang itu jebakan. Mana buktinya? Tunjukkan padaku buktinya. Hentikan sekarang. Dan aku masih bisa bersikap lunak padamu. Tenanglah. Gu pikirkan baik-baik. Aku juga mempertimbangkan. Apakah akan mengampuni putrimu yang berharga atau tidak? Masa depannya ada di tanganku. Setelah ini, apakah itu akan ditutupi atau diledakkan? Tergantung pilihanmu. Apa maksudnya menyapu masalah di bawah karpet? Dan apa maksudnya mengungkapkannya? Mengembuskannya. Nah, konsekuensinya akan parah. Itu barang curian senilai 300.000. Mengeluarkannya adalah hukuman paling ringan. Jika Direktur Li menuntut ini, itu cukup untuk mengirim Gu Suangshuan ke tahanan remaja. Lalu dia akan memiliki catatan kriminal seumur hidup. Menutupinya itu mudah. Tanda tangani perjanjian ini. Dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Putrimu dapat terus bersekolah. Kita tidak akan saling mengganggu. Sudah kuduga. Kenapa kau menargetkan Suangshuan tanpa alasan? Jadi untuk hal ini, Liu Yukun tanganmu terlalu panjang. Karena dia kalian semua melakukan hal gila seperti itu. Apa kau tak takut akan pembalasan? Pembalasan? Sungguh lelucon. Aku wali kelasnya sekarang. Setelah ini, dengan dukungan Tuan Muda Liu, aku yakin aku akan cepat dipromosikan ke pimpinan sekolah. Katakan padaku, di mana pembalasannya? Ketua, perjamuan sudah siap. Kapan Anda akan tiba? Saat ini aku di SD Kaiyuan, di kelas 1 tingkat 3. Anda sudah tiba. Apakah Anda sedang memeriksa sekolah? Tunggu sebentar, saya akan menjemput Anda. Baiklah, baiklah. Jangan buang waktu. Dua pilihan. Tanda tangani atau jangan. Jangan tanda tangani. Apakah kau bersedia melihat putrimu dikeluarkan dan dikirim ke tahanan remaja? Kau bisa coba. Tuanku, saya harus memperingatkan Anda. Jika ini terbongkar, hidup Gu Suangshuan akan hancur. Di seluruh Shancheng, tidak ada yang akan menerima pencuri. Lalu, tidak akan ada jalan kembali. Aku juga punya peringatan untukmu. Langit sedang mengawasi. Jangan berpikir kau bisa lolos begitu saja. Setelah ini terungkap, tak ada sekolah yang akan menerima kepala pendidikan yang menuduh orang lain secara salah, sepertimu, dan wali kelas yang berkolusi ini dengan orang lain seperti kamu. Guru Dong, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau tahu betapa atasan menghargai saya. Jangan lupa, pada perayaan hari jadi siang ini, aku adalah perwakilan staf yang luar biasa. Aku bahkan akan bersulang dengan ketua yang misterius. Ya. Direktur mendapat dukungan Tuan Muda Liu. Dengan dukungan ketua misterius, masa depannya tak terbatas. Direktur, ketika Anda dipromosikan, jangan lupa untuk membawaku bersamamu. Jangan khawatir. Hanya karena hari ini, kita sama-sama bekerja untuk Tuan Muda Liu. Kau juga akan mendapat untung. Adapun dia, karena dia keras kepala, putrinya bisa mengucapkan selamat tinggal pada SD Kaiyuan. Mulai sekarang, Gu Suangshuan dikeluarkan dari SD Kaiyuan. Direktur Li, kau cukup berkuasa. Aku sudah belajar dari kesalahanku, tapi aku harus memperingatkan MO. Mengeluarkan Suangshuan itu mudah, tapi mengundangnya kembali itu sulit. Apa kau sedang bermimpi? Undang dia kembali. Apa yang kau? Aku akan menjelaskannya hari ini. Ku bilang, bahkan jika dia kembali, dia tetap harus menandatangani perjanjian itu. Dan dia harus berlutut seharian di depan pintu kantorku. Itu hukumanmu atas sikapmu hari ini. Pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi jika kepala sekolah misterius itu mengetahui hal ini? Bagaimana dia akan menanganimu? Kau mencoba menakuti siapa? Apa kau mau mengadu ke kepala sekolah tentang aku? Mimpi saja. Coba tebak, apakah kepala sekolah akan mempercayaimu atau percaya padaku, dekan siswa yang berpengalaman? Mengapa kepala sekolah mudah percaya? Omong kosong orang luar. Dia pasti akan percaya pada Direktur Li. Hadapi kenyataan.
Aku sudah berada di SD Kayuan selama bertahun-tahun. Akar saya sudah dalam di sebidang tanah kecil ini. Bahkan 10 dari kalian diikat bersama. Tidak akan cocok denganku. Qiu Chengshan, kepala sekolah SD Kayuan. Kepala sekolah, mengapa Anda di sini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kepala sekolah ada di sini untuk inspeksi. Aku akan membawanya ke perjamuan. Kepala sekolah, aku akan pergi bersamamu untuk menyambut kepala sekolah kita yang terhormat. Aku begadang semalaman dan menulis draft. Siap untuk memperkenalkan kampus kita yang indah dan guru serta siswa kita yang paling berprestasi. Aku juga akan pergi. Ku dengar. Kepala sekolah yang misterius itu muda dan tampan. Hari ini akhirnya aku bisa menyaksikan keanggunannya secara langsung. Jika aku bisa dekat dengan kepala sekolah misterius itu, maka masa depanku akan terjamin seumur hidup. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bukankah kepala sekolah berdiri di sini? Apa? Apa dia kepala sekolahnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku memeriksa informasinya. Dia hanya seorang salesman biasa. Ya, kepala sekolah. Anda yakin tidak salah? Dengan penampilannya yang lucu, bagaimana mungkin dia menjadi kepala sekolah? Aku sudah melihat fotonya berulang-ulang, berkali-kali. Tidak ada kesalahan. Kepala sekolah, saya minta maaf atas sambutan yang terlambat ini. Saya membuat Anda menunggu. Kepala sekolah Qiu, tak perlu repot-repot. Membungkuk dan memberi salam dulu. Mungkin besok. Aku tak akan kepala sekolah SD Kayuan lagi. Apa maksudmu? Surat pengeluaran. Barusan, kepala sekolah Li secara pribadi mengeluarkan surat pengeluaran untuk mengeluarkan putriku Xuan Xuan dari sekolah. Kau bilang padaku sebagai seorang ayah, jika putriku tidak lagi bersekolah, bagaimana aku masih punya muka untuk menjadi kepala sekolah? Omong kosong. Kepala sekolah Li, apakah matamu buta? Kau berani sekali. Beraninya kau mengeluarkan putri ketua. Beraninya kau mengeluarkan surat seperti itu. Ini salah paham kepala sekolah. Ini semua salah paham. Salah paham. Jika surat pengeluaran itu salah paham, lalu apakah unjuk kekuasaan kepala sekolah Li barusan sebuah kesalahpahaman? Apakah kekerasan guru dong sebuah kesalahpahaman? Lalu jam tangan seharga 300.000 di tas putriku, apakah itu juga salah paham? Tuanku, tolong berbesar hatilah. Hati seorang Perdana Menteri dapat menampung sebuah perahu. Jangan pedulikan kedua orang. Buta ini, putrimu, akan selalu menjadi murid terpenting SD Kayuan. Tak perlu. Aku sudah bilang. Mengeluarkan putriku itu mudah. Tapi mengembalikannya tidak akan semudah itu. SD Kayuan terkenal di Sanchen. Kami tidak mampu menyinggung Anda. Xuan Xuan, ayo pergi. Tidak, tidak, tidak. Kalian berdua minta maaf kepada ketua dan putrinya sekarang juga. Jika kalian tidak bisa mengubah pikiran ketua hari ini, aku akan memastikan kalian akan menyesalinya. Ketua, tolong tenanglah. Saya buta akan status Anda yang sebenarnya. Jika saya tahu identitas asli Anda, saya tidak akan berani menyinggung putri Anda. Meskipun Anda memberi saya 10 kali lipat keberanian. Ya, ketua. Anda adalah Buddha sejati. Kasihanilah. Dan jangan ganggu. Semut-semut tidak penting seperti kami. Saya jamin ini tidak akan terjadi lagi. Lepaskan. Ketua, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak ingin melakukan ini. Itu Tuan Muda Liu. Bukan. Itu Liu Yukun yang memaksa saya melakukannya. Ketua, Anda orang yang berjiwa besar. Anggap saja saya seperti kentut. Dan biarkan saya pergi. Ku bilang lepaskan. Guru Xuan Xuan tahu dia salah. Guru benar-benar tahu dia salah. Kau anak yang baik hati. Kau akan memaafkanku, Carl. Tolong minta ayahmu untuk memaafkanku. Ya, Xuan Xuan. Aku mengajarimu. Untuk pemaaf. Untuk bermurah hati membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk memaafkan kapanpun memungkinkan. Xuan Xuan, aku hanya membuat kesalahan manusia biasa. Kau sangat baik hati. Kau akan memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri, kan? Ya, Xuan Xuan. Aku sudah mengajarimu begitu lama. Meskipun aku belum melakukan sesuatu yang hebat, aku sudah berusaha. Tolong katakan sesuatu untukku. Ayah, Bagaimana? Apa kau pikir mereka menyedihkan? Xuan Xuan, pernahkah kau berpikir jika ayah tidak punya identitas kepala sekolah ini, apakah mereka masih akan begitu
tunduk. Apakah mereka masih akan memohon padamu untuk kembali ke SDK Yuan? Mereka tidak tahu kalau mereka salah. Mereka takut tindakan mereka akan dihukum. Jika kita masih orang biasa, maka hari ini kita akan tunduk pada pelecehan dan manipulasi mereka. Jika ayah tidak mau kau dikeluarkan, tidak mau kau dikirim ke tahanan remaja, maka kita hanya bisa menelan amarah dan melihat mereka mengirimmu ke meja operasi. Bukankah buku itu mengatakan balas kejahatan dengan kebaikan? Itu salah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kau membalas kebaikan? Suan ingat. Kita membalas kejahatan dengan keadilan. Kebaikan dengan kebaikan. Jika kebaikan tidak bisa menumbuhkan taring untuk membela diri, maka itu hanya penghinaan yang tak berdaya. Kepala sekolah Q. Kepala sekolah, perintah Anda. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka hari ini. Aku hanya ingin melihat mereka menanggung konsekuensi atas apa yang mereka lakukan hari ini. Sekarang, aku ingin melihat sikap sekolah. Dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah SDK Yuan, saya umumkan bahwa kepala pendidikan Li Kun dan wali kelas 3 kelas 1 Dong Chen telah melanggar etika guru dengan serius, dan dengan ini dipecat. Ya Tuhan, mengapa aku kehilangan akal sehatku dan terlibat dalam kekacauan ini? SDK Yuan adalah sekolah terbaik di Shenzhen. Sekarang aku dipecat. Di mana aku akan menemukan pekerjaan sebaik ini lagi? Kepala sekolah, apakah menurutmu ini sudah ditangani dengan tepat? Tidak cukup. Yu Yuan, apalagi yang ingin kau katakan? Kami sudah dipecat. Tidak bisakah kau melupakannya saja? Hari ini, kau bisa demi keuntungan kecil Liu Yukun mencelakai Suan, maka besok kau bisa menggunakan metode yang sama untuk mencelakai siswa lain. Orang seperti kalian berdua tidak pantas menyandang gelar guru. Aku mengerti maksudmu. Efektif segera. Atas nama SDK Yuan, saya akan mengeluarkan proposal publik kepada komunitas pendidikan Shenzhen untuk bersama-sama memasukkan Li Kun dan Dong Chen ke daftar hitam dan mengeluarkan mereka sepenuhnya dari sistem pendidikan. Itu lebih baik. Kalian berdua harus mempertimbangkan untuk berganti karir. Yu Yuan, kau ingin menghancurkan kami sepenuhnya. Kalian sendiri yang membuka jalan menuju kehancuran. Ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Karena kau tidak memberiku jalan keluar, jangan salahkan aku karena saling menghancurkan. Jangan lupa, jam tangan itu ditemukan di tas sekolah putrimu, digeledah dengan begitu banyak mata dan pengawasan kelas. Bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya. Itu kau yang menjebaknya. Itu semua cerita sepihakmu. Kau membuat hidupku seperti neraka. Jadi aku akan mengirim putrimu ke tahanan remaja. Tak satu pun dari kita akan hidup tenang. Tuan, Li Kun dan Liu Yukun telah diperoleh. Ini melibatkan pengaturan detail dari skema pembingkaian mereka. Silakan periksa Tuan. Kepala sekolah Li, mengapa kau tidak mempertimbangkan membiarkan insiden jam tangan hari ini? Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Ada apa takut ya? Bukankah kau cukup sombong barusan? Jika kau ingin melupakan hari ini mudah saja. 30 juta. Li Kun, bagian yang besar sekali. Apa kau gila? Aku sangat jernih. Guyuan kau seorang kepala sekolah. 30 juta, bagimu, seharusnya bukan masalah. Aku beri waktu 10 menit untuk mentransfer setiap sen rekeningku. Lalu kita anggap lunas. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Bagus sekali. Sekarang kau telah sepenuhnya menghilangkan sedikit belas kasihan terakhir di hatiku. Berhentilah berpura-pura. 10 menit. Aku hanya memberimu 10 menit. Setelah waktunya habis, aku akan memanggil polisi. Tak perlu menunggu selama itu. Aku bisa menelepon sekarang. Kau benar-benar berani menelepon. Apa kau tidak peduli dengan masa depan Suang Xuan? Direktur, jangan impulsif. Apapun bisa diselesaikan secara pribadi. Tapi kalau ini meledak tidak akan mudah untuk diatasi. Baiklah, mereka bilang semakin kaya seseorang semakin pelit pula. Hari ini aku telah melihatnya. Dasar pikir. Kau bahkan tidak tahan berpisah dengan 30 juta. Jangan salahkan kami atas kehancuran bersama. Jangan menyesali ini. Mengapa kau tidak menonton video ini dulu dan mempertimbangkan kembali? Apakah kau punya hak untuk mengancamku dengan kehancuran bersama? Tuan Muda Liu, jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Semuanya sudah siap. Kita hanya perlu waktu yang tepat. Dia hanya anak nakal. Aku sudah membuat pengaturan. Menggunakan metode ini terhadap gadis kecil. Cukup jahat.
Tapi semakin jahat semakin aku suka. Baiklah, kalau begitu silakan. Tunggu kabar baik dariku. Kurasa aku tak perlu memutarnya lagi kan? Lee Kun, kau benar-benar hebat. Menggunakan cara-cara yang begitu keji untuk menjebak seorang siswa sekolah dasar. Aku benar-benar buta. Telah membantumu menyelinap masuk ke staf pengajar sekolah dasar Kaiyuan. Bagaimana kau mendapatkan video-video ini? Bagaimana kau mendapatkannya? Tak perlu kujelaskan padamu. Aku punya metodeku sendiri. Apa yang ingin kau katakan? Simpan saja untuk dipenjara. Tuduhan palsu dan penjebakan, pemerasan dan penipuan cukup untuk membuatmu dipenjara selama 10 tahun. Ketua, tidak perlu memperbesar masalah ini secara berlebihan. Tidak perlu memanggil polisi. Kuberimu kesempatan. Jangan salahkan aku jika kau tidak menghargainya. Sekarang lebih baik kau cepat dan nikmati saat-saat terakhir kebebasanmu. Ketua, aku tidak mau dipenjara. Jangan kirim aku ke penjara. Kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi. Aku akan memberi kompensasi. Aku bisa memberi kompensasi kepada Xuan atas tekanan emosionalnya. Jam tanganku bernilai 300.000. Mobilku merek terkenal. Kartu tabunganku. Semua tabunganku ada di sana. Semuanya milikmu. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin keadilan. Keadilan langit nyata. Pembalasan datang dengan cepat. Inilah keadilan. Kalau saja kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya sejak awal? Kau yang menyebabkan ini terjadi padamu. Ketua. Ketua, Aku belum putus asa. Aku masih punya harapan. Koneksi Tuan Muda Liu. Pengaruh besar Tuan Muda Liu. Dia pasti akan menyelamatkanku. Ayah, ini aku. Membuatkan makan malam penuh kasih untuk ayah. Hadiah karena telah membersihkan namaku. Ayah tahu adalah pahlawan Xuan. Xuan gadis yang sangat baik. Sekarang putri kecil kita telah belajar untuk peduli pada orang lain. Ayah cepat makan, nanti dingin. Xuan telur dadar ini lezat. Hei Xuan, apa yang sedang kau makan? Aku ingin barbecue. Baiklah, ayo kita makan barbecue. Baiklah. Baiklah. Xuan, tunggu aku. Halo, ada apa? ulang tahun Tuan Muda sudah dekat. Jobo Tuan Konsorsium Qingming telah tiba di Shancheng. Dia ingin mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuk Tuan Muda. Apa pendapatmu? Baik. Biarkan dia melakukannya. Juga Lu Ronghai meminta audiensi. Lu Ronghai. Raja bawah tanah Shancheng. Dia telah meminta berkali-kali untuk bertemu denganmu secara langsung. Tuan, apakah Anda ingin memberinya kesempatan ini? Aku baru saja akan keluar untuk makan malam. Di warung kaki 5 di lantai bawah. Biarkan dia menemuiku di sana. Yu Yuan, lama tidak bertemu. Xuan, bawa masuk untuk dimakan. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Mengapa kau begitu ingin menyingkirkanku? Aku belum selesai bicara. Tidakkah kau ingin mendengar? Tentang bagaimana kau menaRGIT-kanku dan Sinan Group sebelumnya. Aku tidak peduli tentang semua itu. Tapi apa yang terjadi di SD Kaiyuan hari ini sudah melewati batas. Anggota bawah tanah Shancheng Liu Hao. Aku peringatkan kau. Berhentilah selagi bisa. Dalam 3 hari, transplantasi ginjal harus dilakukan. Kalau tidak, Xiaoyong akan mati. Xuang dan Xiaoyong adalah saudara tiri. Apakah kau benar-benar berniat untuk berpangku tangan? Jangan coba-coba membuatku merasa bersalah. Hidup Xuan adalah miliknya sendiri. Dia tidak punya alasan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi siapapun. Kakak, ku dengar kau bicara sepatah kata yang adil. Yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah seorang anak laki-laki. Ini untuk melanjutkan garis keluarga dan menjaga agar dupa tetap menyala. Berharga seperti emas, tidak seperti putrimu. Dia adalah pemboros uang.
Dia merelakan ginjalnya untuk menyelamatkan seseorang. Itu adalah keberuntungannya. Kau menyebut ini keberuntungan. Yaitu keberuntungan. Beri aku muka. Tanda tangani perjanjian ini. Ini baik untuk kita semua. Hal sial apa ini? Beraninya kau mengoceh seperti itu di sini. Ginjal Xuan, bukan tempatmu untuk mengkritik. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Kau tahu siapa aku? Pernah dengar tentang Bos Hai? Kaisar bawah tanah Sanchen Luronghai. Betul. Bos Liu adalah bawahan Bos Hai yang cakap. Dari Bos Hai? Jadi kupikir kalian semua datang ke sini hari ini. Mungkin belum memberitahu Elrond Ikan. Mengapa kau tidak menelponnya? Jika dia tahu, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Masalah sekecil ini tidak perlu. Merepotkan Bos Hai. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tanda tangani perjanjian ini. Pikirkan baik-baik. Kau mau memberiku muka? Denganku, kau tak punya muka. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Liu, kau seperti batu di jamban, busuk dan keras. Baiklah. Karena kau tidak mau memberiku muka, maka aku tidak akan sopan. Apa maksudnya ini? Aku sudah berjanji pada Tuan Muda Liu, bahwa hari ini aku harus selesaikan ini. Karena kau tak memberiku muka, aku harus bermain keras. Yu Yuan, aku sudah kehilangan kesabaranku. Tidak peduli apapun hari ini, ginjal Gu Xuan harus diserahkan untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyong. Liu Yukun, apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku sudah menahan diri, karena adikmu dan aku pernah menjadi suami istri. Aku belum menghancurkan Liu Group, tapi jika kau terus memaksa, aku akan membuat Liu Group lenyap tak berbekas. Di saat seperti ini, kau masih beraktif. Selama nyawa Xiaoyong diselamatkan, itu adalah prestasi besar. Keluarga Chen secara alami akan melindungiku. Jika kau ingin menghancurkan grup Liu, kau harus melewati keluarga Chen terlebih dahulu. Kau cari mati. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Li, jangan buang napas untuknya. Biarkan aku menghajarnya. Lalu bawa Gu Xuan ke rumah sakit pribadimu dan minta dokter mengangkat salah satu ginjalnya. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kalau begitu aku akan merepotkan Bos Liu. Kusarankan kau untuk kembali. Berhenti sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Konsekuensi akan kutunjukkan padamu. Apa itu konsekuensi? Berhenti. Siapa di sana? Saudara Hao. Sepertinya itu Bos Hai. Bos Hai? Raja bawah tanah Sanchen Luronghai. Kau orang sibuk bunda hidup. Apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk menemui orang penting. Orang penting. Di tempat bobrok ini. Tapi apa ada orang penting milik Bos Hai? Di mana orang pentingmu ini? Naga sejati menyembunyikan wujudnya. Pikiran orang besar. Di luar pemahamanmu. Lancang bicara lagi. Dan akan kurobak lidahmu. Maafkan aku Bos Hai. Aku lancang bicara. Bos Hai? Kau membuat Tuan menunggu. Aku takkan bilang aku sudah menunggu lama. Bawahanmu mungkin mengira aku bosan dan menampilkan pertunjukan yang bagus untukku. Aku sangat terhibur. Bajingan, apa yang kau lakukan di belakangku? Bos Hai, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu identitas Tuan Gu ini. Luronghai, jika kau terlambat sedikit saja, aku mungkin sudah pingsan. Putriku diserat ke meja operasi dan ginjalnya diambil. Bawahanmu cukup cakap. Liu Hao, apa kau ingin mati? Bos Hai, aku dianiaya. Itu dia. Itu semua dia. Dia yang menyuruhku. Orang Liu ini menginginkan ginjal putri Tuan Gu. Kalau tidak, mana sempat aku bertindak impulsif. Beraninya aku memprovokasi Tuan Gu. Apa-apaan ini? Bagaimana Gu Yuan terlibat dengan Bos Hai? Kau berani menyentuh Tuan? Apa kau pikir aku Luronghai tidak ada? Hari ini kau akan belajar pelajaran keras. Seluruh dunia mengira aku Luronghai mudah diintimidasi. Tuan Gu Bos Hai, tolong tenang. Aku akan memberi bocah Liu ini pelajaran. Pergi, kau bajingan. Kau buta.
Kau pikir kau main-main dengan siapa? Dan kau menyeretku ke dalam ini. Kau bocah. Tuan Gu, apakah pelajaran ini cukup? Jika tidak, aku akan terus memukulnya. Tuan, keputusanmu. Putriku adalah kelemahanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Siapapun yang berani menyentuhnya tidak akan termaafkan. Tuan, serahkan idiot ini padaku. Aku akan memastikan dia tidak pernah lagi mengancam Tuan kecil. Guyuan, kau tidak bisa menyerahkanku kepada Bos Hai. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia bukan manusia, dia iblis. Kau pintar menyadarinya. Aku sudah mengampunimu berkali-kali. Tapi kau terus melewati batas. Guyuan, aku dibutakan oleh kegilaan sebelumnya. Aku tidak akan berani lagi. Pikirkan tentang adikku. Lagi pula dia memang memiliki ikatan pernikahan denganmu. Dia melahirkan Zhuang Xuan untukmu. Meskipun tidak ada jasa, masih ada kesulitan. Demi dia, tolong lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku masih paman Zhuang Xuan. Kau tidak bisa membuangku ke Bos Hai. Biarkan aku menghilang tanpa jejak. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerahkanmu pada Lu Ronghai. Tapi kau membuat kesalahan. Dan kau harus dihukum. Mulai besok dan seterusnya adalah hari Liu Corporation menjadi debut. Hari kau kehilangan segalanya. Kau juga akan kehilangan segalanya. Apel. Liu Corporation adalah pekerjaan hidupku. Kau tidak bisa menghancurkannya. Tuan menyelamatkan nyawamu kali ini. Sudah menunjukkan keringanan padamu. Artinya, Tuan Gu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kau seharusnya bersyukur. Tapi, Keluar. apa kau dengar? Tuan Gu menyuruhmu pergi. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, akan kupecahkan mulut sialanmu. Tuan Gu, tolong tenang. Tak pantas marah pada sampah ini. Kau cukup pandai mengikuti arah angin. Tuan Gu, aku ditipu oleh Liu. Sampah itu, kalau tidak bahkan, jika kau memberiku 10 nyali, aku tak akan berani menyinggungmu. Kau juga pergi. Kau buta. Jangan berdiri di sini dan merusak selera makan Tuan. Bos Hai menyuruh kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Lu Ronghai. Aku tidak ingin insiden hari ini terjadi lagi. Jangan khawatir Tuan. Jika terjadi lagi, aku Lu Ronghai akan mempersembahkan kepalaku. Biarkan kau menendangnya seperti bola. Aku ingin tahu, apa yang terjadi dengan Xiao Kun? Ada apa dengan Xiao Kun? Jangan sebutkan itu. Guyuan itu sangat terhubung. Dia bahkan kenal Bos Hai. Aku hampir tidak bisa kembali. Apa? Bos Hai juga orangnya Guyuan. Guyuan bilang, dia ingin menutup sepenuhnya Liu Corporation. Besok pada jam ini, dia ingin Liu Corporation musnah sepenuhnya. Kakak, kita tamat. Tamat. Putra sulung keluarga Chen Chen Pentao. Baru beberapa hari. Dan kau menjadi begitu tak bernyawa. Pentao, kapan kau tiba di Shangcheng? Baru tiba. Bukankah kau mewakili keluarga Chan dalam negosiasi bisnis dengan konsorsium Qingming? Bagaimana kau punya waktu untuk kembali ke sini? Itu karena konsorsium Qingming di Shangcheng sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk seorang putri kecil yang mulia. Masalah ini, keluarga Chen harus membantu. Jika pesta ini sukses, maka keluarga Chen dan kemitraan konsorsium Qingming akan diperkuat. Hei Liu Kun, apa yang terjadi dengan luka di kepalamu? Apa yang terjadi? Kakak ipar, kau harus menyelamatkanku. Selamatkan grup Liu kita. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku memaksa Guyuan untuk menandatangani perjanjian donor ginjal. Aku menggunakan beberapa taktik dan membuatnya benar-benar marah. Dia dengan kejam menyatakan bahwa besok pada jam ini, dia akan melenyapkan grup Liu. Pentao, Xiao Kun melakukan ini semua untuk menyelamatkan Xiao Yong. Untuk menyelamatkan anak tunggal kita, apapun yang terjadi, kau tidak bisa mengabaikan ini. Jangan khawatir. Bahkan seekor anjing pun punya pemiliknya. Meskipun kau Liu Kun tidak berguna, kau masih saudara iparku Chen Pentao. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, grup Liu tidak akan jatuh. Besok aku akan pergi sendiri dan mengobrol baik-baik dengan orang gay itu. Hei kakak ipar, aku harus memperingatkanmu. Guyuan itu
sangat arogan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menghormati keluarga Chen. Gu Yuan, kau memintaku datang hanya untuk bermain dengan Zhuang Xuan. Aku Tuan Xinhan Group. Kau anggap aku apa? Aku bukan di sini untuk jadi pengasuh anak. Aku tahu. Direktur Lin, tolong bantu. Zhuang Xuan kita telah merengek minta seorang kakak perempuan yang cantik untuk bermain dengannya, tapi satu-satunya wanita yang bisa kuandalkan adalah kau. Baiklah, tak ada yang bisa dilakukan denganmu. Kau nakal. Zhuang Xuan, jadilah anak baik. Kembali ke kamarmu dulu. Liu Yukun, kenapa kau di sini lagi? Jika ini tentang Liu Group, tidak perlu bicara lagi. Malam ini grup Liu harus dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Gu Yuan, jangan terlalu cepat bicara. Pertama tanyakan identitas orang di sampingku sebelum membuat keputusan. Mungkin sebentar lagi kau akan memohon pada kami untuk tetap di sini. Apapun identitas mereka, keputusanku takkan berubah. Grup Liu harus mati. Tidak ada ruang untuk diskusi. Gu Yuan, begitu lancang. Kau tidak peduli dengan grup Liu. Tapi bagaimana dengan keluarga Chen di belakang mereka? Jangan coba mengintimidasiku. Kau tidak mewakili keluarga Chen. Aku tidak bisa mewakili keluarga Chen, tapi orang di sebelahku bisa. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini suamiku. Putra tertua keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Chen Pengtao. Kau adalah Chen Pengtao. Siapa yang memberimu nyali untuk menyebut diriku seperti itu? Nama Chen Pengtao bukan hakmu untuk digunakan. Ini unjuk kekuatan. Kedatangan Chen Pengtao pertanda buruk. Kakak ipar, silakan duduk. Aku di sini hari ini untuk memberimu peringatan. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan grup Liu sebelumnya. Tapi mulai sekarang, grup Liu berada di bawah perlindunganku Chen Pengtao. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk mengambil tindakan terhadap grup Liu. Tindakan lebih lanjut. Dan bagaimana jika aku tidak mendengarkan? Maka kau akan menjadi musuh keluarga Chen. Apa kau tahu tentang kekuatan keluarga Chen? Keluarga Chen adalah raksasa sejati. Bisnis kami menjangkau seluruh dunia. Dengan satu jari, kami bisa menghancurkan dunia bisnis Shenzhen. Aku tahu statusmu berbeda sekarang. Bahwa kau bukan sampah seperti yang kupikirkan dulu. Tapi kau dibandingkan dengan keluarga Chen, kau masih belum sebanding. Gu Yuan, 100 Liu Group sekalipun tak bisa dibandingkan dengan keluarga Chen. Bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Lucunya adalah, aku menikmati tantangan yang bagus. Sekarang, orang-orang kita mungkin sudah memulai serangan mereka di grup Liu. Aku ingin melihat seberapa kuat keluarga Chen. Dan apakah mereka bisa mengendalikan Orang bodoh yang keras kepala, yang berani menentang mereka. Kau sedang mencari kematian. Kau tidak tahu tentang kekuatan sejati keluarga Chen. Aku ingin sekali melihatnya sendiri. Perintahku adalah, hari ini biarkan grup Liu benar-benar bangkrut. Tuan Muda Chen, jika kau tidak bertindak cepat, gedung grup Liu akan segera memiliki pemilik baru. Gu Yuan, kau yang menyebabkan ini. Biar ku katakan padamu, grup Liu akan kulindungi. Dan grup Xinhanmu akan kubabak habis. Seseorang berani menantang otoritas keluarga Chen. Kerahkan semua sumber daya keluarga Chen untuk menyerang grup Xinhan. Dan lindungi grup Liu. Kau akan segera merasakan tekanan tak tertandingi dari keluarga Chen. Semoga berhasil. Gu Yuan, bahkan dengan kekayaan barumu, sifat kikir ini sudah mendarah daging. Kau tak bisa mengubahnya menjadi musuh keluarga Chen. Ini adalah keputusan yang paling disesali seumur hidupmu. Baru-baru ini, keluarga Chen kami dan konsorsium Qingling sedang membangun kemitraan penting. Aku tidak ingin ada komplikasi yang tidak terduga, tapi kau bertekad untuk mencari kematian. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bukan apa-apa, angkat. Pakai loudspeaker. Direktur Lin ini buruk, setumpuk kabar buruk. Katakan padaku, banjir piyama sutra murah tiba-tiba muncul di pasaran. Harganya setengah dari harga kita. Produk kita tidak laku.
Apalagi, ada kampanye hitam besar-besaran. Dering yang menargetkan produk perusahaan kita. Ini sangat intens. Humas tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Lihat, kekuatan keluarga Chan. Perusahaan kecil seperti grup Xinhan benar-benar rentan. Ini baru permulaan. Kabar buruk untuk grup Xinhan akan terus berdatangan satu demi satu, dan keluarga Liu kami masih kokoh. Yu Yuan, bagaimana dengan yang kau sebut pengambil alihan? Apa terburu-burunya? Sabar, tunggu dan lihat saja. Yu Yuan, kau benar-benar pandai berpura-pura. Tunggu saja. Kukatakan padamu, selama keluarga Chen ada, tidak akan ada kabar buruk. Ada apa Liu Yukun? Angkat. Kenapa kau menyentuhku? Aku mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tuan Muda Liu, kau begitu percaya diri barusan. Kenapa kau jadi pengecut sekarang? Terlalu takut untuk menjawab telepon. Jawab. Aktifkan pengeras suara. Tuan Muda Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jika ada sesuatu, katakan saja. Seluruh Departemen Keuangan memberontak. Mereka telah menyerahkan bukti detail kepada otoritas pengatur. Grup kita dicurigai melakukan penggelapan pajak, memasukkan laporan keuangan penipuan asuransi, dan penggalangan dana ilegal di antara tuduhan lainnya. Semua aset kita dibekukan. Dan apa cepatlah? Kau adalah perwakilan hukum perusahaan. Kau memikul tanggung jawab langsung. Tak lama lagi, sebelum kau dipenjara, kusarankan kau memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya dan menikmati makanan enak, Tuan Muda Liu. Ini adalah rencana Guiyuan. Memang mudah untuk dikalahkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, berita burukmu ini membawa beban yang lebih berat daripada seluruh keranjangku digabungkan. Sudah kubilang, aku akan membangkrutkan grup Liu milikmu dan meninggalkanmu Liu Yukun tanpa apa-apa. Keluarga Chen tidak bisa menghentikannya. Kakak ipar, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Menjauhlah dariku. Dasar sampah tak berguna. Engkau, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan siapapun masuk penjara seperti ini. Itu sudah terjadi. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa tinggal diam saja, tidak melakukan apa-apa. Grup Liu taman. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menambahkan bahan bakar ke api. Membuat grup Xinhan binasa bersama grup Liu. Yu Yuan, kau keterlaluan. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran kecil. Hukuman kecil sebagai pencegah besar. Tapi sekarang, aku rasa tidak perlu untuk bersikap begitu murah hati. Tuan Muda Chen, jangan ragu. Berikan semua yang kau punya. Biarkan aku menyaksikan batas kemampuan keluarga Chen. Baiklah. Ingat apa yang kau katakan. Kau akan menyesali ini. Guiyuan bertekad untuk melawan keluarga Chen sampai akhir. Halo. Tingkatkan tekanannya. Bagaimanapun caranya. Bangkrutkan grup Xinhan untukku. Guiyuan, kau mati. Aku sudah menikah dengannya selama 10 tahun. Dan aku belum pernah melihat dia semarah ini. Aku menunggu. Pembalasan datang dengan cepat. Lin Yongwei, jawab teleponnya. Aktifkan loudspeaker. Aku tak sabar untuk mendengar berita kebangkrutan grup Xinhan. Kukatakan, melawan kekuatan absolut keluarga Chen, grup Xinhan tidak lebih dari seekor semut. Tidak apa-apa, angkat saja. Mungkin kabar baik. Yu Yuan, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau mencapai titik terendah. Apa yang ditunggu? Terlalu takut untuk menjawab ya? Akan kulakukan. Kau. Percayalah padaku. Halo Direktur Lin. Sebuah keajaiban. Xinhan Group kita terselamatkan. Halo, Direktur Lin. Apakah Anda sedang menelepon? Aku mendengarkan. Apa yang terjadi? Bagaimana tepatnya grup Xinhan kita diselamatkan? Dana misterius memasuki pasar, dan dengan cepat membeli semua piyama yang dijual murah. Mereka dengan paksa menstabilkan pasar. Bagaimana dengan opini publik online? Semua komentar negatif telah menghilang. Ulasan positif meningkat pesat. Mereka bahkan memicu kegilaan belanja. Bagaimana dengan pengembalian dana pelanggan?
Sebagian besar pelanggan telah menarik permintaan pengembalian mereka dan memesan yang baru. Performa keseluruhan 3 kali lebih tinggi dari kemarin. Grup kita tidak hanya hidup, ini berkembang lebih dari sebelumnya. Tuan Muda Chen, sanksimu benar-benar ampuh. Sedikit lagi kekuatan, dan grup Xinhan akan langsung masuk ke Fortune 500. Jika ini adalah sanksi Tuan Muda Chen, maka biarkan sanksi datang lebih keras. Engkau, ada apa? Pelayan Chen. Tuan Muda Chen. Apa yang kau lakukan? Saya ingin grup Xinhan bangkrut. Kau paham? Tuan Muda Chen, ini bukan urusan kita. Seseorang mendukung grup Xinhan. Metode mereka lebih canggih, dana mereka lebih besar. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak ingin alasan. Aku hanya butuh hasilnya. Hasil. Kukatakan padamu. Bagaimanapun caranya, aku harus membuat grup Xinhan bangkrut hari ini. Kita tidak bisa menekan mereka lebih jauh lagi. Tuan Muda Chen, manuver keuangan skala besar kita telah membuat orang tua itu khawatir. Orang tua itu telah berbicara. Tujuan terpenting keluarga Chen saat ini adalah bekerja sama dengan konsorsium Qingming. Semua urusan lain ditunda. Setiap pembangkangan lebih lanjut akan ditangani oleh hukum keluarga Tuan Muda Chen. Keluar. Yu Yuan, aku mengaku kalah hari ini. Tapi ingat, ini belum berakhir. Benar, ini belum berakhir. Setelah keluarga Chen kita secara resmi menjalin kerjasama dengan konsorsium Qingming, kekuatan keluarga Chen akan mencapai puncak baru. Saat itu, aku akan mengurusmu perlahan. Mengurus grup Xinhan perlahan. Gu Yuan, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian anjing-anjing pezina. Kebahagiaan kalian tak akan bertahan lama saat keluarga Chen kami menyerang lagi. Pembalasan kalian akan tiba. Ayo pergi. Jangan sampai kepalamu terbentur pintu saat keluar. Ayah hebat. Berhasil mengalahkan orang jahat. Suang pintar sekali. Suang kenapa? Ini hanya prestasi ayah. Bibilin juga hebat. Begitulah seharusnya. Ayah dan Bibilin seperti pendekar Raja Wali pasangan yang serasi. Kau hanya anak kecil, apa yang kau tahu? Jangan bicara omong kosong. Suang dari mana kamu belajar hal-hal ini? Suang tidak bicara omong kosong. Ayah dan Bibilin benar-benar cocok. Jika kalian berdua bisa bersama, Suang akan sangat senang. Aku ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Ulang tahun Suang 3 hari lagi. Staf telah mengatur pesta ulang tahun. Kalau begitu ayo pergi bersama. Aku mengerti. Dia sudah mengendalikannya jadi akan baik-baik saja. Tuan, konsorsium Qingming telah secara khusus menyiapkan perjamuan ulang tahun untuk Tuan Muda. Pengaturannya sudah lengkap. Lokasinya adalah Hotel Grand Hongye. Apakah Anda memerlukan mobil untuk menjemput Anda? Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Suang, telepon Bibilin. Ayo rayakan ulang tahunmu bersama. Baiklah. Hotel Agung Hongye. Hotel termewah di Shancheng. Untuk masuk, uang saja tidak cukup. Kau juga membutuhkan status eksklusif khusus. Jika bukan, karena Tuan Gu penjual hebat itu, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk seumur hidupku. Baiklah. Berhenti menggodaku. Kau adalah milik grup Xinhan kita, Tuan Cantik. Keanggotaan Hotel Hongye ini lebih sulit daripada mendaki ke langit bagi orang lain. Tapi untukmu, itu mudah sekali. Gu Yuan. Yu, kalian saling kenal. Tentu saja. Teman sekelas Gu Yuan Zheng Yu. Dia adalah idola sekolah saat SMA. Aku bahkan menulis surat cinta untuknya. Sayang sekali. Dia mengabaikanku. Tuan Gu adalah talenta muda yang menjanjikan. Asisten Presiden Asosiasi Sutra Tong Xiaoye. Aku ingin tahu di mana dia bekerja sekarang. Bakat muda yang begitu menjanjikan. Dia tidak pantas mendapatkan gelar itu. Dia tidak lebih dari seorang
Penjual tingkat rendah di Sinhan Group. Beberapa tahun yang lalu, istrinya kabur dengan orang lain. Apa bukankah kau bilang? Penampilan tuanku sangat populer di kalangan wanita. Apa gunanya menjadi tampan? Paling-paling hanya berguna di sekolah. Untuk menipu gadis-gadis kecil yang naif. Di masyarakat. Dompet mulai yang penting. Jika dompetmu tidak cukup tebal, wanita mana yang mau bersamanya? Uang bukanlah hal yang terpenting bagi seorang wanita. Cinta dan kebersamaan adalah yang terpenting. Cinta dan kebersamaan tidak ada gunanya saat mencari pria. Jangan pernah mencari pria tampan yang tidak berguna seperti ini. Kau harus mencari pria dengan karier yang sukses. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Dom tidak berbakat, tapi aku asisten presiden Asosiasi Sutra. Dalam semua hal besar maupun kecil di Asosiasi Sutra, aku punya hak untuk berbicara. Maksudmu Asosiasi Sutra? Betul. Xiaoyun sungguh hebat, jauh lebih baik daripada beberapa pria yang hanya punya wajah tampan. Cukup banyak. Kau di Zinhan Group kan? Grup Zinhan adalah mitra penting Asosiasi Sutra kami. Mengingat kau dan Yuyu adalah teman sekelas. Ketika aku bertemu Presiden Lin dari Zinhan, aku pasti akan memberikan kata-kata yang baik untukmu. Tidak perlu. Aku lebih mengenal Presiden Lin daripada kau. Dia terkadang bahkan membantuku mengasuh anak. Ku bilang Gu Yuan. Sudah beberapa tahun, bagaimana kau bisa menjadi begitu tak tahu malu? Presiden Lin dari Sinhan Group adalah seseorang dengan status tinggi. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk mengasuhmu? Guyuan beberapa lelucon boleh saja, tapi beberapa lelucon tidak. Presiden Lin bukanlah seseorang yang bisa kau jadikan lelucon. Sekarang, tampar dirimu sendiri dengan keras, lalu tarik kembali apa yang baru saja kau katakan kepadaku. Gu Yuan, kusarankan kau untuk tidak menyinggung Xiaoyun. Ada perbedaan status yang sangat besar di antara kalian berdua. Xiaoyun dapat dengan mudah menghancurkanmu. Aku tak sabar menunggunya. Sebaiknya kau jangan menguji kesabaranku. Menghina Presiden Lin adalah pelanggaran serius. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin Xiaoyun bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah perlu seagresif ini? Direktur Lin bahkan tidak peduli. Kau, orang luar yang tidak ada hubungannya dengan ini, mengkhawatirkan Direktur Lin. Kau bukan Direktur Lin. Bagaimana kau tahu Direktur Lin tidak peduli? Seperti Direktur Lin wanita bisnis yang cerdas dan cakap, paling memandang rendah mereka yang hanya berangan-angan dan berhayal pecundang di tempat kerja. Aku Lin Yowei. Kau Lin Yowei. Tepat. Jika kau Direktur Lin, aku akan menjadi ibu Direktur Lin. Tidak heran mereka bergaul bersama. Sungguh, pasangan yang cocok sepasang idiot. Xiaoyun, jangan buang waktumu dengan mereka. Ayo cari ketua dong. Kalian berdua tunggu saja untuk didapat dari Zinhan. Ketua, ada apa? Saya melaporkan seseorang yang memfitnah Presiden Lin dari grup Zinhan. Siapa yang berani? Salah satu dari mereka berbicara tidak sopan dan memfitnah Presiden Lin. Dan yang lainnya bahkan berani langsung menyamar sebagai Presiden Lin. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos. Benar, mereka harus dihukum berat. Ketua Dom, kita bertemu lagi. Akulah yang berbicara tidak sopan dan memfitnah Presiden Lin. Akulah yang menyamar sebagai Presiden Lin. Dan aku si pembohong kecil. Aku sangat menyesal melanggar reputasi Presiden Lin. Aku siap menerima hukuman dari Ketua Dom. Bukankah kau bilang Presiden Lin membantumu mengurus anakmu? Kenapa berhenti berpura-pura teruskan? Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Kalian berdua idiot tak berotak. Sudah cukup. Kenapa kau memukulku? Kau harus memukul bajingan yang memfitnah Presiden Lin ini dan penipu wanita yang menyamar sebagai Presiden Lin ini. Bagaimana aku bisa membesarkan idiot yang tidak mengerti apa-apa? Ini Presiden Lin dari grup Zinhan yang asli. Ini Tuan Gu yang memiliki 70% saham grup Zinhan. Sebenarnya grup Zinhan bos di balik layar Tuan Gu. Dia bos di balik Sinhan. Bagaimana ini mungkin? Zheng Yui, jalan kau menghancurkanku. Apa yang kalian lakukan di sana? Minta maaf kepada Tuan Gu dan Presiden Lin. Tuan Gu, ini semua salah wanita bodoh ini. Tong Xiaoyun, kenapa kau menyalahkan semuanya padaku? Itu karena Tuan Gu menolakmu, sehingga kau menyimpan dendam dan memakai aku untuk menekan Tuan Gu, untuk melampiaskan amarahmu. Aku membenci. Kau pikir kau begitu mulia? Kau hanya ingin menginjak Tuan Gu untuk membuktikan pesona maskulinmu sendiri. Kencing dan lihat dirimu sendiri. Kau tidak punya pesona maskulin sama sekali.
Diam. Kau berani memukulku? Kau pikir aku vegetarian? Cukup. Aku tidak tertarik melihat kalian para anjing berkelahi satu sama lain. Menyinggung tuanku. Keduanya bersalah. Tuanku, jika Anda telah memberikan instruksi apapun, kau bilang aku tak boleh menunjukkan belas kasihan. Bukankah mereka memandang rendah staf penjualan akar rumput? Kalau begitu copot jabatan mereka. Buat mereka melakukan pekerjaan yang paling mereka benci. Selama 10 tahun pertama. Sampai mereka bisa sepertiku. Biarkan mereka bicara setelah mereka mendapatkan gelar penjualan teratas. Aku mengerti. Apa yang masih kau lakukan di sana? Keluar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Gu Yuan, kau punya wewenang yang cukup besar ya. Liu Yuhua. Apa? Apa kau merasa aneh melihatku? Tidak terlalu terkejut. Hanya saja aku hanya melihatmu. Aku tidak melihat antekmu itu. Liu Yu pun. Aku tidak terlalu terbiasa. Kau berani mengatakan itu? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Xiao pun berakhir di penjara? Itu salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bukannya aku menodongkan pisau ke tenggorokannya dan membuatnya menghindari pajak. Gu Yuan, Ibu Liu Yuhua Kilimei. kau begitu kejam. Lagi pula, Yukun juga mantan iparmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Kau harus jelas. Dialah yang pertama kali menyentuh Xuan Xuan. Pada gadis kecil. Fitnah dan penculikan. Depravasi moral. Tidak ada batasan. Menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas seperti itu. Gu Xuan ini, Gu Xuan itu. Gadis sialan itu, bukankah dia berdiri tepat di depanmu dengan baik-baik saja? Dia tidak menderita kerugian apapun. Bagaimana kau bisa menyalahkan semuanya pada Yukun? Pahami baiklah. Alasan Xuan tidak terluka karena Gu Yuan melindunginya dengan baik. Dari mana asal perempuan liar ini? Ini urusan keluarga Liu kami, bukan tempatmu untuk ikut campur. Jika kau berani melakukan hal seperti itu, perbuatan kotor yang tidak bermoral, jangan takut orang lain membicarakannya. Jika momok sepertimu mati, kualitas masyarakat akan meningkat selama 100 tahun. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kau berani menyentuhnya, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku serius. Ibu, jangan banyak bicara dengan mereka. Kalian berdua keluar. Kalian tidak diterima di sini. Ini adalah Hotel Grand Hongying. Jika bukan karena keluargamu Liu, kenapa aku harus pergi? Karena aku nona muda keluarga Chen. Karena perjamuan ini diselenggarakan oleh konsorsium Qingming dan diselenggarakan bersama oleh keluarga Chen. Kau dengar itu? Hari ini Hotel Grand Hongying adalah tempat menantu kesayanganku. Kita yang berkuasa di sini. Kalian berdua keluar sendiri. Apa perlu kupanggil seseorang untuk mengusir kalian semua? Nyonya Chen, hari ini adalah perjamuan ulang tahun putri kecil misterius. Kedamaian selalu merupakan kebijakan terbaik. Presiden Dong, berhentilah berpura-pura jati orang baik. Urusan antara keluarga Chen dan asosiasi sutra akan kuselesaikan denganmu nanti. Aku tak punya waktu untukmu hari ini. Sekarang, aku hanya ingin Gu Yuan dan Lin Yue, kedua anjing ini, menghilang dari pandanganku. Kau pikir kau siapa? Kata-kata putriku adalah kata-kata keluarga Chen. Bukan tempatmu untuk mengkritik. Nyonya Chen, aku hanya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap orang yang hadir hari ini adalah tamu dari putri kecil misterius itu. Tuanku juga. Tamu? Gu Yuan tak pantas disebut tamu. Siapa yang menjadi tamu dan siapa yang bukan? Bukan urusan Nyonya Chen. Presiden Dong, jangan lupa. Tuan rumah bersama acara ini adalah keluarga Chen kami. Semua undangan. Kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berdua tidak ada dalam daftar undangan. Menyelinap masuk pesta tak menjadikanmu tamu. Baiklah Gu Yuan. Jadi kau menyelinap masuk. Numpang makan tanpa malu. Kami datang dengan cara yang sah. Adil dan jujur ya. Kalau begitu tunjukkan pada semua orang undanganmu. Ya, tunjukkan pada semua orang. Aku tidak punya undangan. Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Jika aku jati kau, aku akan sangat malu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tak ada undangan. Dilarang masuk. Aku tidak punya undangan karena aku tidak membutuhkannya. Karena bintang perjamuan malam ini adalah putriku. Jika dia tidak datang,
Perjamuan ini tidak ada artinya. Gu Yuan, kau gila. Aku bilang tuan rumah perjamuan ini adalah putriku Xuan. Kau bercanda. Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh konsorsium Qingming dan keluarga Chen kami sebagai tuan rumah bersama. Ini untuk merayakan ulang tahun seorang putri kecil misterius. Apa Gu Xuan pantas hadir? Bintang acaranya. Bocah itu dia tidak pantas. Hanya ada satu bintang malam ini. Dan itu adalah putri kecil misterius. Xuan adalah putri kecil misterius yang kau bicarakan. Mustahil. Tuan Gu, Lele Chen ini sudah keterlaluan. Identitas putri kecil misterius itu sangatlah penting. Bahkan konsorsium Qingming dan keluarga Chen harus menghormatinya. Bocah ini membandingkan dirinya dengan putri kecil misterius. Betapa malunya. Menghayal. Dasar nenek sihir tua. Jaga mulutmu. Berhenti memanggilnya bocah. Xuan akan hidup panjang dan sehat. Saat gucimu sudah membusuk, dia masih akan hidup dengan baik. Kau. Karena kau tidak percaya padaku, aku tidak akan repot-repot menjelaskan. Apa kau malas menjelaskan? Atau kau kehilangan kata-kata? Bungkam. Hanya kau yang tahu isi hatimu. Pergi dari sini sekarang. Aku bisa pergi. Tapi pikirkan baik-baik. Bisakah kau menanggung akibatnya? Konsekuensi apa? Perjamuan hari ini sangat penting bagi keluarga Chen. Kusarankan kau memikirkannya baik-baik. Kembali dan mintalah instruksi. Jangan membuat keputusan gegabah. Ya Nyonya Chen. Kau telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Chen. Sekali lagi. Dan posisimu sebagai Nyonya Muda Chen mungkin dalam bahaya. Tak perlu bertanya. Aku yang bertanggung jawab di sini. Menantu kesayanganku. Kau di sini. Bukankah kau baru saja berpikir bahwa apa yang keluar dari mulut Yuhua tidak cukup berbobot? Kalau begitu biarkan putra sulung keluarga Chen yang berbicara. Perjamuan hari ini sangat megar dan hikmat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya untuk putri kecil yang misterius dan mulia itu. Hanya mereka yang memiliki status sosial yang cukup tinggi, yang memenuhi syarat untuk diundang. Dan mereka tidak ada dalam daftar undangan. Tak diundang. Malah mereka merencanakan dan datang kemari tanpa malu. Sulit kubayangkan tujuanmu. Tujuan mereka bisa kutebak. Perjamuan sekaliber ini tak lebih dari ingin menjilat konsorsium Qingming. Imajinasimu sungguh kaya. Percobaan yang bagus. Kau tidak seberuntung itu. Kau sudah lihat perjamuan besar ini. Tapi kau tak punya keberuntungan untuk menyaksikan kehadiran putri kecil misterius itu. Aturan perjamuan dilarang masuk tanpa undangan. Keamanan. Chen Peng tahu aku peringatkan kau. Beberapa keputusan setelah dibuat, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, tidak bisa ditarik kembali. Benar tak ada obat penyesalan di dunia ini? Saat aku Chen Peng tahu melakukan sesuatu, aku selalu maju tanpa ragu. Aku tak butuh obat penyesalan. Peng Tao, jangan buang napas untuk pengganggu ini. Urus mereka cepat. Lalu, kita lanjutkan perjamuan dengan sepenuh hati. Lakukan. Tunggu. Guyuan apalagi yang ingin kau katakan? Kau tak perlu melakukan apapun. Kami akan pergi sendiri. Tapi ingat ini. Begitu aku keluar dari pintu ini, kau tak akan bisa memohonku untuk kembali. Guyuan, mimpi apa yang kau jalani? Kalian pengganggu, kita lanjutkan perjamuan dengan sepenuh hati. Menantu kesayanganku. Melirik kalian saja sudah terlalu banyak. Tuan Muda Chen, aku jamin, ini akan menjadi keputusan paling disesalkan dalam hidupmu. Kami tidak akan kembali. Sekelompok orang aneh yang jelek. Aku membenci. Akan kubiarkan kau hidup beberapa tahun lagi. Pergi, blokir pintu itu untukku. Semuanya. Setelah perjamuan hari ini selesai, keluarga Chen dan konsorsium Qingming akan menjadi aliansi yang tak terpecahkan.
Dan itu akan menjadi kehancuran Xinhan. Presiden Xiao akan depor dengan pengaturan kebijakan. Kali ini cukup puas. Kalau begitu mari kita bersulang terlebih dahulu untuk kerjasama yang menyenangkan antara kedua keluarga kita. Selama putri kecil ini bersenang-senang di perjamuan, semuanya akan baik-baik saja. Panggilan putri kecil. Presiden Xiao, jangan pedulikanku. Urusan tentang putri kecil tidak boleh diabaikan. Jobo, apa yang kau lakukan? Tuan dan Tuan Muda telah diusir dari Hotel Grand Hongye. Apel? Aku tak tahu. Kuberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Mengapa Presiden Xiao terlihat sangat kesal? Perbuatan keluargamu. Begitu putri kecil itu tiba, kau memberinya kue. Lakukan apapun untuk menyenangkan putri kecil itu. Jangan khawatir, aku pastikan putri kecil misterius ini akan diurus dengan baik. Ayah, Presiden Xiao, kapan putri kecil itu akan tiba? Dasar anak tak tahu diuntung. Beraninya kau bertanya, ayah, apa yang kau lakukan? Ya ayah, di depan banyak orang. Setidaknya kau harus memberi pengtau sedikit muka. Muka? Setelah hal bodoh yang kau lakukan, kau masih menginginkan muka? Presiden Xiao, apa maksudmu? Putri kecil itu sudah tiba, tapi dia diusir dari tempat acara oleh beberapa orang bodoh yang buta. Aku tidak punya undangan, karena aku tidak membutuhkannya. Karena tamu The utama film was perjamuan ini translated and narrated adalah by putriku. M Media. Jika dia tidak datang, perjamuan ini tidak ada artinya. Maksud Uji Uzhuangxuan, bajingan kecil itu adalah putri kecil yang kita tunggu-tunggu. Jaga mulutmu. Apapun yang terjadi, kita harus membawa kembali putri kecil itu. Kalian beberapa, dan mereka yang menghina putri kecil, ikut aku untuk meminta maaf. Gu Yuan, kau membuatku tidak tahu apa-apa. Kalau ku tahu kau begitu mulia, mana mungkin aku menceraikanmu? Dan susah payah memuaskan Chan Pengtao di ranjang. Ngapain masih berdiri di situ? Ikut aku. Sudah waktunya. Mereka seharusnya berlari ke sini. Memohon Xuan untuk kembali. Gu Yuan, apakah kau begitu yakin? Apakah kau yakin mereka akan menyerah? Itulah keluarga Qin dari Dijing. Bagi keluarga sekuat itu, harga diri adalah segalanya. Selama keuntungannya cukup besar, harga diri menjadi tidak berharga. Demi bekerja sama dengan konsorsium Qingming, keluarga Chen harus menelan harga diri mereka dan menerima konsekuensinya. Tuan Gu, mohon maafkan aku. Aku terlambat. Atas nama konsorsium Qingming, aku mohon maaf atas ketidakadilan yang kau dan putri kecil derita. Aku menyampaikan permintaan maaf terdalamku. Tuan Gu, atas nama keluarga Dijing Chen, aku meminta maaf kepadamu. Kalian biasanya lancang sekali, tapi sekarang kalian semua bisu. Mohon maafkan kami, Tuan Gu. Tuan Gu, tolong tenanglah. Semua kesalahan ada pada keluarga Chen saya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Merayakan ulang tahun putri kecil adalah yang paling penting. Kita tidak bisa menunda perayaan. Kami dengan hormat meminta Tuan Gu agar Anda dan putri kecil menuju ke ruang perjamuan. Kami dengan hormat mengundang Tuan Gu dan putri kecil ke ruang perjamuan. Sudah kubilang. Jika kau membuatku meninggalkan perjamuan ini, jangan harap aku akan kembali. Apa Tuan Besar Chen pikir beberapa kata bisa menyelesaikan semuanya? Bukankah itu terlalu mudah? Tuan Gu benar. Masalah ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Kalian semua berlutut, bersujud dan mohon pengampunan Tuan Gu. Dan kalian berdua. Saya buta karena telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung putri kecil. Tolong hukum saya, Tuan Gu. Tuan Muda Chen, suaramu sangat pelan. Aku tidak bisa mendengar ketulusan apapun. Saya buta karena telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung Tuan Gu. Saya telah menyinggung putri kecil.
Tolong hukum saya, Tuan Gu. Tuan Gu, saya serahkan anak durhaka ini kepada Anda untuk diurus. The Keluarga film Chen was tidak akan translated keberatan. and Aku tidak tertarik narrated by menghukum orang bodoh. Media. Jika Tuan Gu tidak akan menghukumnya, saya yang akan melakukannya. Atas nama keluarga Chen, saya umumkan bahwa efektif mulai saat ini, Chen Peng Tao dicabut hak warisnya. Semua asetnya akan disita dan dialihkan ke Tuan Gu sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari keluarga Chen. Itu tidak cukup. Saya tahu konflik antara keluarga Chen dan Tuan Gu. Jelas karena perempuan bodoh itu Liu Yuwa. Efektif mulai saat ini, Liu Yuwa dikeluarkan dari keluarga Chen. Keluarga Chen tidak lagi mengakuinya sebagai menantu, dan kami tidak lagi mengakui keluarga Liu sebagai keluarga besar. Itu masih belum cukup. Tolong Tuan Gu beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Masalah hari ini, haruskah keluarga Chen membayar? Agar Anda memaafkan kami. Kembalilah ke perjamuan bersama putri kecil. Sangat sederhana. Di perjamuan ini, semua orang yang terkait dengan keluarga Chen harus keluar. Di perjamuan ini, aku atau keluarga Chen? Keluarga Chen atau aku? Apa yang Anda katakan, Tuan Gu? Melihat keluarga Chen membuatku muak. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, agar tidak memengaruhi suasana hatiku yang baik. Tuan Gu, untuk perjamuan ini, keluarga Chen kami telah berusaha keras. Untuk kesalahpahaman kecil, Anda ingin sepenuhnya mengusir kami. Ini tidak pantas, kan? Tekadku sudah bulat. Di perjamuan hari ini, keluarga Chen dan aku tidak bisa bersama. Saya ingin tahu, apakah ini sikap pribadi Tuan Gu? Atau sikap seluruh konsorsium Qingming? Konsorsium Qingming saya mengikuti arahan Tuan Gu. Lalu bagaimana dengan keluarga Chen saya? Dan kerjasama dengan konsorsium Qingming, semuanya batal. Tuan Xiu, saya ingin mengingatkan Anda. Keluarga Chen dan konsorsium Qingming diuntungkan dari kerjasama. Dan rugi dari perpisahan. Apa maksudmu dengan ini? Karena kita membicarakan hal ini, maka saya akan berterus terang. Keluarga Chen membutuhkan dukungan konsorsium Qingming untuk mencapai tingkat selanjutnya. Konsorsium Qingming juga membutuhkan kerjasama keluarga Chen untuk memperluas pasar dengan cepat. Setelah kerjasama rusak, keluarga Chen saya pasti akan menghalangi perkembangan konsorsium Qingming. Betul. Jika Anda ingin memusuhi keluarga Chen, jangan berharap konsorsium Qingming akan mudah. Tuan Gu, Gu Yuan. Meskipun keluarga Chen menjijikan, apa yang mereka katakan itu benar. Apa kau mengancamku? Apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Tuan Gu, Anda melebih-lebihkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Hanya untuk masalah sepele. Untuk bertarung sampai mati. Ini tidak pantas, kan? Gu Yuan, jangan keterlaluan. Lebih baik berhenti selagi bisa. Kaulah yang harus berhenti selagi bisa. Awalnya aku hanya ingin mengusir keluarga Chen untuk memberimu pelajaran yang menyakitkan. Tapi aku tidak menyangka kau salah mengira belas kasihanku sebagai kelemahan. Maka jangan The salahkan film aku was karena kejam translated and narrated by dan mengubah keluargamu Media. Chen menjadi Dibu Zaman. Kata-kata yang begitu besar untuk memusuhi keluarga Chen kami. Apakah Anda punya kemampuan? Apakah keluarga Chen hanya ikan di talenan, menunggu untuk disembelih? Tuan Gu, jika konsorsium Qingming dan keluarga Chen berperang habis-habis itu akan menjadi kemenangan Pierre. Mohon pertimbangkan kembali, Tuan Gu. Apakah Anda dengar itu? Bahkan bawahan Anda pun mundur. Keluarga Chen berakar kuat. Dengan kemampuan Anda yang sedikit, Anda tidak bisa berharap untuk mengguncangnya. Aku penasaran. Jika aku ingin menghancurkan keluarga Chen, seberapa besar kekuatan yang harus kugerakkan? Dengan fondasi keluarga Chen, konsorsium Qingming masih jauh dari cukup. Kecuali 10 konsorsium teratas
bergabung untuk mencekik kami. Barulah keluarga Chen kami akan terdorong ke dalam situasi tanpa harapan. Bagaimana jika aku bilang padamu, aku bisa menggerakkan 10 konsorsium teratas? 10 konsorsium teratas saling berseberangan dan saling bertentangan satu sama lain. Belum pernah ada preseden untuk persatuan seperti itu. Bahkan jika kau memiliki semua pengaruh di dunia, kau tak bisa membuat mereka berdiri bersama. Sebaiknya kau tidak memendam fantasi bodoh seperti itu. Alih-alih berharap untuk aliansi 10 konsorsium besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, kau harus mempertimbangkan, apakah kau benar-benar ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Chen. Saya berharap seseorang yang sepintar Tuan Gu untuk menghindari kepicikan seperti itu dan membuat keputusan yang akan kau sesali seumur hidupmu. Keluarga Chen tidak punya kekuatan untuk membuatku menyesali apapun seumur hidupku. Aku orang yang menepati janji. Apa yang kukatakan itulah yang terjadi. Jika aku ingin keluarga Chen hancur, maka mereka akan lenyap. Apa perintahmu, Tuan? Keluarga Chen membuatku jijik. Kerahkan semua pasukan kita, dan dengan sangat cepat, musnahkan keluarga Chen. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan segera memberikan kabar baik. Karena Tuan Gu tidak percaya pada konsekuensi dan bersikeras menjadikan keluarga Chen kami sebagai contoh, maka aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejati keluarga Chen. Kau akan menyesali ini, Gu Yuan. Konfrontasi besar-besaran dengan keluarga Chen tidak akan menguntungkan siapapun. Tuan Gu itu gila. Benar-benar tidak rasional. Tapi aku suka semangat dominannya. Jika dia ingin berkelahi, dia akan mendapatkannya. Jika pertarungan ini berlanjut terus, kedua belah pihak akan hancur dan tidak tersisa apa-apa. Aku masih di sini. Aku akan mengurus mereka berdua, ayah dan anak perempuan. Perkelahian inilah yang kita butuhkan. Idealnya keluarga Chen dan Gu Yuan akan jatuh. Aku toh sudah tak punya apa-apa lagi. Mari kita sama-sama jati miskin. Suang-suang katakan padaku, apakah ayah akan menang, atau keluarga Chen yang akan menang? Tentu saja ayah akan menang. Ayah tak terkalahkan. Tertawa. Silakan dan tertawalah. Sebentar lagi kau akan melihat betapa tangguhnya keluarga Chen sebenarnya ketika saatnya tiba. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa tertawa? Tuan Besar Gawat. Konsorsium Qingming telah menyatakan perang terhadap kita. Aku sudah tahu ini. Apa yang perlu dipanikkan? Konsorsium Qingming mungkin kuat, tetapi jika mereka ingin berkelahi, kita akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tapi bukan hanya konsorsium Qingming yang menyatakan perang terhadap kita. Siapa lagi selain konsorsium Qingming? Dan juga konsorsium Lembah Bi, konsorsium Bintang Bulan, konsorsium Xue, ke-10 konsorsium papan atas telah bicara. Mereka akan menghancurkan keluarga Chen kita. Ayah, ada apa? Bagaimana mungkin aku membesarkan pemboros seperti itu? Barusan 10 konsorsium papan atas mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka bergabung untuk menghancurkan semua bisnis keluarga Chen kita. Mereka bermaksud untuk sepenuhnya membongkar kerajaan komersial keluarga Chen. Ini tidak mungkin. The film was translated and Bagaimana narrated mungkin by Gu Yuan Enmedia. memiliki kekuatan untuk memobilisasi 10 konsorsium besar? Jadi selain konsorsium ini, 9 konsorsium lainnya juga mengikuti jejak Tuan Gu. Gu Yuan ternyata punya dukungan kuat. Liu Yuhua, dasar bodoh. Kenapa kau bercerai? Ini kehilangan tangkapan yang sempurna. Tuan Gu itu karena penglihatanku yang buruk. Ketidakmampuan saya. Kesombongan saya. Yang membuatku menentangmu. Tolong Tuan Gu hentikan. Terlambat. Aku benci. Diancam. Karena kau sudah melewati batas. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Tuan Gu, tolong. Beri keluarga Chen kesempatan lagi. Seluruh keluarga Chen akan melayanimu sebagai tuan kami. Mulai sekarang, kami akan mengabdikan diri untuk pelayananmu. Tidak perlu. Aku tidak butuh bawahan sepertimu. Kusarankan kau untuk segera menjual asetmu. Dan menabunglah untuk masa pensiunmu. Kalau tidak, kau akan berakhir di jalanan. Tuan Gu, Aku akan meninggalkan sesuatu untukmu, untuk masa pensiunmu. Ini adalah tindakan belas kasihan terakhirku.
Tuan Shou, Tuan Gu silakan bicara. apakah perjamuannya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu Anda dan putri kecil. Kalau begitu ayo pergi. Sudah waktunya untuk memberikan putri kecil kita pesta ulang tahun yang bahagia. Lewat sini Tuan Gu. Pergi, apa yang kau tunggu? Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau kehilangan tangkapan sempurna ini, kau akan menyesal. Ada apa? Aku ingin menikah lagi denganmu. Menikah lagi? Ya, menikah lagi. Kita sudah berpisah 10 tahun. Kau sendirian selama 10 tahun terakhir. Kau belum menikah lagi. Aku tahu kau belum move on. Liu Yuhua jangan memuji diri sendiri. Alasan aku belum menikah lagi adalah karena aku takut wanita lain akan menganiaya Xuan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. 10 tahun yang lalu, ketika kau meninggalkan suami dan anakmu, aku menyerah padamu. Yuhua, dia hanya membuat kesalahan. Tidak bisakah kau memberinya kesempatan? Gu Yuan Peng Tao dan aku 10 tahun ini. Kita tak bahagia. Akhirnya aku sadari, kaulah yang kucintai. Liu Yuhua punya sedikit rasa malu. Entah aku atau Chen Peng Tao, kau tidak mencintai kami berdua. Kau hanya mencintai uang. Keluar, melihatmu membuatku muak. Kau boleh jijik denganku, tapi bagaimana dengan Suang Xuan? Haruskah Suang Xuan tumbuh tanpa ibu? Menikahlah lagi denganku. Kita bisa membesarkan Suang Xuan bersama. Liu Yuhua beraninya kau menyebut Xuan. Di mana kau ketika Xuan menangisi ibunya di malam hari? Di mana kau ketika Xuan bertanya di mana ibunya setiap hari? Kemana saja kau? 10 tahun tidak satu panggilan telepon pun. Tidak satu surat pun untuk Xuan. Sekarang kau muncul The dan film menuntut was salah satu ginjal translated Xuan. and Apakah kau narrated pantas by disebut M seorang Media. ibu? Apapun yang terjadi, darah lebih kental daripada air. Meskipun Yuhua telah membuat banyak kesalahan, kau tidak bisa menyangkal. Dia ibu Suang Xuan. Xuan tidak membutuhkan seorang ibu. Keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu hidup kami. Suang Xuan butuh ibu atau tidak, bukan urusanmu. Suang Xuan, kemarilah pada ibu. Suang Xuan, kau mau ibu kan? Suang Xuan panggil dia ibu. Selama kita memenangkan hati Gu Suang Xuan dan Gu Yuan, meskipun dia enggan, dia harus tutup hidung dan menikahi kembali Yuhua. Maka keluarga Liu kita akan hidup mewah lagi. Keluarga kaya dan berpengaruh. Kita akan lebih baik daripada saat kita didukung oleh keluarga Chen. Xuan ingin ibu. Apakah ini pilihan Suang Xuan? Kemari Suang Xuan pada ibu. Ibu salah dulu. Mulai sekarang, ibu akan memberimu seluruh cintaku. Tapi Xuan tidak mau kamu wanita jahat. Menjadi seorang ibu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, nak? Siapa lagi selain Yuhua yang bisa menjadi ibumu? Aku suka Bibilin. Aku ingin Bibilin menjadi ibuku. Jangan bicara omong kosong. Apa kau dengar? Ini adalah pilihan Xuan. Kau yang disebut ibu kandung telah kehilangan hati Xuan. Rubah sialan ini. Mencuri suamiku. Dan sekarang dia mau mencuri putriku. Aku takkan membiarkanmu lolos. Kau memukulku. Kau memukulku demi perempuan ini. Hanya karena dia punya wajah cantik. Aku akan mencakar wajahmu. Lalu kita lihat apakah Suang Xuan masih akan menyukaimu. Kalian berdua tidak lebih baik dari anjing liar di sini. Aku peringatkan kalian, berhentilah mengganggu kami. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku semudah itu? Mimpi. Kau tak mau menikah lagi denganku. Baiklah. Beri aku 10 miliar sebagai kompensasi atas penderitaan batinku. Kita berpisah. Tak saling berhutang lagi. Apa katamu? Kau tak mau menikah lagi denganku, baiklah. Beri aku 10 miliar sebagai kompensasi atas tekanan emosional saya. Lalu kita akan benar-benar selesai. Kukira aku mengenalmu. Tapi ketidakmaluanmu terus mengejutkanku. Liu Yuhua, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Tuntutan yang tidak masuk akal. Apa kau tahu berapa 10 miliar itu? Aku meminta uang padanya. Bukan kamu. Bukan urusanmu. Untuk menyuruhku. Ku bilang 10 miliar. Tidak kurang sepeser pun. Tidak 10 miliar sama sekali tidak boleh. Kau meminta terlalu sedikit. Tunggu saja. Kau yang masih muda saat mulai berkencan dengannya.
Kompensasi atas hilangnya masa mudamu harus dihitungkan. Hadiah karena telah melahirkan Suang Xuan untuknya. Ini juga harus dihitungkan. Sekarang dia sangat kaya. Saat dia menikahimu dulu, dia hanya memberimu mahar 660.000. Ini perlu diganti juga. Kita perlu memperjelas semua akun ini. Semua biaya tambahan ini dijumlahkan. Harus setidaknya 100 miliar. Menyerahlah ya. Aku tidak akan memberimu sepeser pun dari uang ini. Itu bukan urusanmu. Aku dan putriku akan mengganggumu. Bukankah kau di grup Xinyan? Kita akan pergi ke grup Xinyan dan membuat keributan di gerbang utama, mengungkap perselingkuhanmu dengan wanita jalang ini. Aku hanya akan melihat siapa yang akan malu nanti. Benar-benar tidak tahu malu. Soal ketidakmaluan, tidak ada yang bisa menandingi kalian berdua. Kalau tidak tahu jangan bicara omong kosong. Cepat bayar. Aku paling benci berurusan dengan bajingan, tapi sungguh kebetulan, aku kenal beberapa orang yang ahli menjadi bajingan. Tuan Su memanggil Lu Ronghai. Lu Ronghai, Kaisar bawah tanah Shangjeng, Bos Hai. Mami, Bos Hai adalah bawahannya. Sebaiknya kau tahu Lu Ronghai. Kalau begitu kupikir kau harus mengerti metodenya. Sebelum dia terlibat. Keluar dari sini. Mami, keluarga Chen sudah hancur. Kita tidak mampu menyinggung Bos Hai. Jangan panggil Bos Hai. Aku tidak mau uang ini lagi. Ayo pergi. Memang butuh penjahat untuk menghadapi penjahat lainnya. Kita akhirnya menyingkirkan orang-orang tak tahu malu ini. Ayo cepat ganti rugi ulang tahun Suang Xuan. Silakan. Ayo pergi. Semuanya. Kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun putri kecil kita yang berharga. Selamat ulang tahun putri kecil. Semoga putri kecil sehat selalu. Kue datang. Putri kecil tiup lilinnya dan buat permintaan. Ayah tahu apa yang aku harapkan. Gadis bodoh itu rahasiamu. Kau harus menyimpannya di dalam hatimu. Kalau tidak, jika kau The mengatakannya film dengan was lantang, itu translated tidak akan and menjadi kenyataan. narrated by Aku harap ayah Media. dan Bibi Lin akan selalu bahagia bersama. Lihat ini. Suang Xuan apa ini? Nona Lin terkasih. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Suang Xuan. Jangan konyol. Kata-kata ini tidak untuk diucapkan dengan enteng. Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan enteng. Nona Lin yang terhormat. Maukah kau menikah denganku? Entah muda atau sulit. Kaya atau miskin. Sakit maupun sehat. Muda atau tua. Kita akan menghadapi badai bersama. Kita akan berbagi suka dan duka.